Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai organ pencernaan tambahan. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu gigi. Berikut ini merupakan struktur atau bagian-bagian pada gigi manusia. Oke, yang pertama yang paling atas ini adalah mahkota gigi. Sedangkan bagian dalamnya ini kita sebut sebagai akar gigi. Untuk bagian terluarnya kita namai email gigi. Dilanjutkan ada dentin, nih ya dentin. Dilanjutkan ada pulpa. Nah, ini pulpa. Pulpa ini berisi banyak sekali saraf-saraf dan jaringan pembuluh darah. Nah, apabila si pulpa ini mati, otomatis gigi juga akan ikut mati. Oke, kita lanjutkan ke semen. Nah, ini semen. Setelah semen ada yang namanya selaput periodontal. Nah, ini nih selaput periodontal. Selaput ini berfungsi sebagai bantalan gigi sehingga dapat meredam tekanan sewaktu sedang mengunyah. Oke, kita lanjutkan jumlah gigi pada anak-anak maupun dewasa. Gigi anak-anak ini biasa dikenal dengan istilah gigi susu. Artinya gigi ini hanya sementara. Nantinya gigi susu ini akan digantikan oleh gigi dewasa. Gigi dewasa ini biasa dikenal sebagai gigi permanen, di mana apabila gigi dewasa ini rusak, ya, maka dia tidak akan bisa tumbuh kembali. Berbeda dengan gigi susu, kalau dia rusak, ya, otomatis nanti dia akan digantikan oleh gigi dewasa. Makanya kalau sudah memiliki gigi dewasa atau permanen, jagalah baik-baik, karena jika gigi dewasa ini rusak atau copot, ya, maka tidak akan bisa tumbuh kembali atau biasa dikenal dengan istilah ompong. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, gigi pada anak-anak. Untuk gigi pada anak-anak terdiri dari gigi seri tengah. Ini gigi seri tengah, ya. Ini gigi seri tengah, di mana gigi seri tengah ini berjumlah 2 pasang, sehingga totalnya ada 4 buah gigi seri tengah. Dilanjutkan ada gigi seri samping. Ini ya gigi seri samping ini. Ini gigi seri samping berjumlah 2 pasang, sehingga totalnya ada 4 buah. Dilanjutkan dengan gigi taring. Nah, ini gigi taring nih ya. Ini gigi taring, ini gigi taring. Jumlahnya ada 2 pasang ya, sehingga totalnya ada 4 buah gigi taring. Dilanjutkan dengan gigi geraham pertama. Ini ya gigi geraham pertama. Nah, ini ya gigi geraham pertama, di mana totalnya ini ada 2 buah pasang, sehingga keseluruhannya berjumlah 4 buah gigi geraham pertama. Oke, yang terakhir ada gigi geraham kedua. Nah, ini ya gigi geraham kedua, di mana gigi geraham kedua berjumlah 2 pasang, sehingga totalnya ada 4 buah gigi geraham kedua. Oke, kita lanjutkan ke gigi dewasa atau gigi permanen. Yang pertama ada gigi seri tengah. Nih ya, gigi seri tengah nih berjumlah 2 pasang, sehingga totalnya ada 4 buah gigi seri tengah. Dilanjutkan ada gigi seri samping. Nah, ini ya gigi seri samping nih, berjumlah 2 pasang juga, sehingga totalnya ada 4 buah gigi seri samping. Oke, kita lanjutkan ke gigi taring. Nah, ini ya gigi taring nih. Gigi taring, ini juga gigi taring. Sehingga gigi taring berjumlah 2 pasang. Dengan demikian totalnya ada 4 buah gigi taring. Oke, kita lanjutkan ke gigi geraham kecil yang pertama. Nah, ini gigi geraham kecil yang pertama. Ini gigi geraham kecil yang pertama. Gigi geraham kecil yang pertama ada 2 pasang juga, sehingga totalnya ada 4 buah gigi geraham kecil yang pertama. Kita lanjutkan ke gigi geraham kecil yang kedua. Nah, ini ya gigi geraham kecil yang kedua. Di geraham kecil yang kedua ada 2 pasang juga, sehingga totalnya ada 4 buah gigi geraham kecil yang kedua. Oke, kita lanjutkan ke gigi geraham besar. Ya, gigi geraham besar yang pertama. Ini ya, gigi geraham besar yang pertama. Ini ya, gigi geraham besar yang pertama berjumlah 2 pasang, sehingga totalnya ada 4 buah gigi geraham besar yang pertama.
Kita lanjutkan ke gigi geraham besar yang kedua. Gigi geraham besar yang kedua berjumlah 2 pasang, sehingga totalnya ada 4 buah gigi geraham besar yang kedua. Oke, yang terakhir ada gigi geraham besar yang ketiga. Memiliki 2 pasang ya, memiliki jumlahnya sekitar 2 pasang, sehingga totalnya ada 4 buah gigi geraham besar yang ketiga. Oke, kita lanjutkan ke organ pencernaan tambahan berikutnya, yaitu lidah. Lidah ini merupakan organ yang termasuk dalam panca indera dan berperan sebagai indera pengecap. Lidah itu adalah kumpulan otot rangka yang terletak di bagian lantai mulut yang membantu proses pencernaan makanan saat mengunyah dan menelannya. Fungsi lidah yaitu membantu pada saat berbicara dan membolak-balikan makanan, serta untuk memberi rasa pada segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Nah, inilah beberapa fungsi lidah. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya. Oke, kita lanjutkan ke organ yang berikutnya ya, yaitu kelenjar air ludah atau kelenjar air liur. Nah, kelenjar air liur ini dihasilkan oleh 3 buah kelenjar, yaitu pertama kelenjar sublingual ya, di sini sublingual, lalu ada submandibular, dan terakhir ada parotid. Nah, kelenjar liur atau kelenjar ludah mempunyai saluran sendiri yang memproduksi air liur. Kelenjar ini juga menyekresi amilase, enzim yang memecah karbohidrat menjadi maltosa. Selain itu, air liur berfungsi untuk mencegah kerusakan gigi dan gusi, membersihkan dan melindungi mulut, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, kita masuk ke organ pencernaan tambahan yang berikutnya, yaitu hati. Hati berperan dalam proses detoksifikasi. Ketika dalam darah terkandung beberapa zat yang berbahaya dan bersifat racun, maka hati akan menetralisir racun tersebut sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Hati merupakan organ penyimpanan. Hati akan memindahkan zat besi dan vitamin A, D, E, K, dan B12 dari darah dan menyimpannya. Hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Ketika kadar glukosa dalam darah rendah, hati akan melepaskan glukosa dengan cara memecah glikogen. Bahkan, jika dibutuhkan, hati akan mengubah gliserol, asam lemak, dan asam amino menjadi glukosa. Selain itu, hati juga mengatur kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol akan diubah menjadi asam kolik yang berfungsi untuk mengemulsi lemak. Sel-sel hati akan mengeluarkan getah yang mengandung kolesterol, asam kolik, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Getah ini disebut dengan getah empedu. Lanjut yang berikutnya ya, organ yang berikutnya adalah kantung empedu. Kantung ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Bilirubin merupakan pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsi lemak. Dengan demikian, lemak akan terpecah menjadi butiran-butiran kecil sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan dan melanjutkan proses pemecahan hingga dapat diserap oleh tubuh. Lanjut yang berikutnya ada pankreas. Sel-sel pada pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Nah, ini ya pankreas ya. Oke, sebelumnya yang tadi kantong empedu, ini yang dilingkari nih, kantong empedu. Oke, saya lanjutkan ke masih di pankreas. Hormon insulin ini berfungsi mengatur proses pengubahan glukosa dalam
darah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. Adanya hormon insulin inilah yang mengontrol keseimbangan jumlah glukosa dalam darah. Apabila terjadi gangguan dalam produksi insulin, maka dapat mengakibatkan penyakit diabetes. Oke, kita lanjut ke gangguan sistem pencernaan. Yang pertama, obesitas. Obesitas ini adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih, sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Obesitas ini umumnya disebabkan karena konsumsi makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Namun demikian, obesitas juga dapat disebabkan oleh keturunan melalui pewarisan gen ya, atau akibat konsumsi obat tertentu. Pada beberapa orang, ada yang sedikit mengonsumsi makanan namun mengalami kelebihan berat badan. Hal ini dapat disebabkan laju metabolisme tubuh yang lambat. Upaya utama untuk mencegah atau menangani obesitas adalah dengan berolahraga dan mengatur pola makan. Pengaturan pola makan dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung energi, seperti makanan yang tinggi gula dan lemak, dan banyaknya mengkonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi. Lanjut ke karies gigi. Karies gigi atau gigi berlubang merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi, sehingga merusak struktur gigi. Pada umumnya, penyakit gigi dan mulut disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan mulut. Oleh karena itu, upaya pencegahan yang dapat kamu lakukan adalah dengan memperhatikan kebersihan gigi, menyikat gigi minimal 2 kali sehari, membersihkan gigi dengan menggunakan benang gigi, obat kumur, atau berkumur dengan larutan garam. Dan air hangat dapat membantu mengurangi plak pada gigi. Serta pemeriksaan gigi secara teratur dapat mengurangi perkembangan bakteri yang menyebabkan terjadinya penyakit pada mulut dan gigi. Selain itu, kamu juga harus mengurangi makanan-makanan manis seperti permen, minuman bersoda, atau makanan manis lainnya agar jumlah plak yang menempel pada gigi berkurang. Kamu dapat berkumur dengan air setelah banyak makan makanan manis. Perbanyak minum air putih juga dapat mengurangi plak yang menempel pada gigi. MAH. Sakit MAH merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. MAH dapat diakibatkan meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, peningkatan asam lambung, stres, makan tidak teratur, dan mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. MAH dapat dicegah dengan cara makan teratur, makan secukupnya, cuci tangan sebelum makan, menghindari makan yang memicu produksi asam lambung yang berlebihan, serta makanan asam, makanan pedas, dan kopi. Selain itu, menghindari stres yang berlebihan juga dapat membantu mencegah sakit MAH. Apabila MAH disebabkan adanya infeksi bakteri Helicobacter pylori, dapat diobati dengan mengkonsumsi obat antibiotik seperti amoxicillin dan tetracycline. Namun tentu harus dengan resep dari dokter. Hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit peradangan pada hati. Orang yang menderita hepatitis ringan memiliki gejala seperti orang yang terkena flu, yaitu sakit otot dan persendian, demam, diare, dan sakit kepala. Penderita hepatitis akut dapat mengalami menguningnya kulit dan mata, membesarnya hati, dan membesarnya limfa. Hepatitis apabila tidak segera ditangani dapat memicu kerusakan pada hati dan gagal hati kronis. Gagal hati kronis dapat meningkatkan risiko berkembangnya kanker hati. Virus hepatitis B merupakan penyebab utama penyakit hepatitis. Selain virus hepatitis B, penyakit hepatitis juga dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, protozoa, racun seperti alkohol, dan penggunaan obat secara terus-menerus seperti paracetamol. Diare. Diare adalah penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti Entamoeba coli. Ketika terjadi infeksi, dinding usus besar teriritasi, gerakan peristaltik meningkat, serta air tidak dapat diserap.
Penderita diare dapat mengalami dehidrasi karena air dalam usus terus-menerus dikeluarkan. Selain itu, penderita diare juga akan mengalami mulas di perut karena kontraksi otot pada usus besar terjadi terus-menerus. Upaya mencegah diare adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang kamu makan. Karena makanan yang kurang higienis biasanya mengandung bakteri yang dapat menyebabkan diare. Cucilah tangan sebelum makan, minum air yang dimasak atau air kemasan yang higienis, dan jagalah kebersihan diri dan lingkungan. Apabila terkena diare, penanganan yang dilakukan adalah dengan meminum Orawit, larutan gula, dan garam untuk mengganti cairan yang banyak keluar saat diare, atau dapat juga minum obat diare. Konstipasi. Konstipasi merupakan kondisi feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Penyebab konstipasi adalah kurangnya asupan makanan, berserat, dan kurang minum. Ketika feses tidak dikeluarkan secara teratur, air yang terkandung di dalamnya akan terserap sehingga menyebabkan feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Upaya mencegah konstipasi diantaranya adalah tidak sering menahan buang air besar, makan makanan yang berserat seperti sayur dan buah-buahan, hindari mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula, karena makanan tersebut dapat menimbulkan konstipasi. Minum cukup banyak air. Banyak minum dan makan makanan berserat akan membantu pergerakan feses dan membantu feses lebih lunak sehingga dapat menghindari konstipasi. Selain itu, peningkatan aktivitas fisik juga membantu mengatasi konstipasi. Nah, berikut ini adalah gejala-gejala kekurangan vitamin. Yang pertama A. Vitamin A maksud saya ya, yaitu penglihatan kabur, kerusakan hati, tulang, rambut rontok. Sedangkan vitamin B, penyakit beri-beri, gangguan saraf, kehilangan berat badan berlebih, dan anemia. Vitamin C, degenerasi kulit, gigi, pembuluh darah, sariawan, lemas, luka yang lambat sembuh, dan gangguan kekebalan tubuh. Vitamin D, cacat tulang pada anak-anak, pelunakan tulang pada orang dewasa, kerusakan otak, kardiovaskular, dan ginjal. Vitamin E, degenerasi sistem saraf. Dan vitamin K, kelainan penggumpalan darah, kerusakan hati, dan anemia. Oke, kita lanjutkan ke gejala kekurangan mineral. Yang pertama ada kalsium. Gangguannya keterlambatan pertumbuhan dan kehilangan massa tulang. Fosfor, lemas, kehilangan mineral dari tulang, dan kehilangan kalsium. Magnesium, gangguan sistem saraf, natrium, kram otot, dan nafsu makan berkurang, besi, anemia, dan kelainan kekebalan tubuh, iodium, gondok, dan seng itu kegagalan pertumbuhan, kelainan kulit, kegagalan reproduksi, dan gangguan kekebalan tubuh. Nah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.